Jadi hikmah perjuangan ini sangat besar, ya, sehingga paling enggak mampu membuat mereka kaum Ba'alawi, Habib itu, keturunan Nabi palsu itu mau muhasabah diri, mau menyadari bahwa perilaku mereka, walaupun tidak semua, oknum mayoritas lah ya, di antara mereka itu keliru, keta-kete, metantang-metenteng di negeri orang, ya. Oleh sebab itu tidak boleh nanti baik keturunan Tionghoa sekalipun ataupun keturunan Arab menjadi presiden atau menjabat sebagai pemangku jabatan publik yang penting. Berbahaya. Di Undang-Undang Dasar 45 pasal 26, 27 itu kan jelas isinya. Ayat 1, 2 ada jelas isinya. Bisa disimak di channelnya Gus Rifki Zulkarnain dan Gus Fuad Pleret. Sudah mulai diungkap lagi masalah ini. Ini sebagai bukti bakti kita terhadap negeri ini. Kalau tidak, maka anak cucu kita akan menjadi budak di negeri sendiri. Sama seperti suku Maori di New Zealand, suku Aborigin di Australia, suku Indian di Amerika Serikat sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dengan rahmat Allah kita dapat bertemu lagi di channel ini. Tanpa berpanjang lebar, langsung saja kita simak dulu. Kita malam hari ini akan mengupas tentang sejarah Sultan atau pembesar Kesultanan Al-Qadriyah Pontianak yang bernama Sultan Hamid II. Sultan Hamid II ini sudah sering kita dengar informasinya, kita lihat sepak terjangnya. Sebenarnya ada sisi baiknya, tapi juga ada tidak baiknya. Bagaimana kita mensikapinya? Ya, ambillah yang baik, tinggalkan yang buruk. Tidak usah kita tiru keburukannya. Beliau Sultan Hamid II memang ya yang pertama kali mengusulkan, ya, bukan menciptakan, mengusulkan lambang negara kita, burung Garuda, tetapi tidak seperti burung Garuda yang sekarang kita lihat, ya. Ini sudah disempurnakan oleh beberapa orang atas restu dari Presiden Soekarno. Kita akan tetap objektif sekaligus selektif. Ada sisi baik seseorang juga kita tidak boleh mengingkarinya. Tapi di sisi yang lain, sifat negatif itu jangan kita tiru. Tidak boleh kita menirunya. Di antaranya adalah apa yang telah dilakukan, pengkhianatan yang dilakukan oleh Syarif Hamid Al-Qadri, Sultan Pontianak. Ini jelas, ya, tidak bisa dibantah lagi karena data yang berbicara. Tidak hanya tulisan, tapi juga ada lisan dan ada fakta videonya bahwa Sultan Hamid ini sebagai ajudannya Ratu Wilhelmina. Beliau memang pernah belajar di Bandung, ya, sampai ke Malang, ya, bahkan sampai lagi ke Breda, Belanda sana, meneruskan studi militernya, ya, lalu berkarir di dalam dunia militer juga. Dan memang nada bicara sekaligus face-nya itu orang yang
mudah bergaul dengan siapa saja, sehingga menarik ya untuk diajak bicara. Namun di sisi yang lain, beliau memiliki cita-cita ingin berkuasa, dan bahkan tidak ingin presiden pertama kita Soekarno menjadi Presiden Republik Indonesia Serikat dulu ya, lalu menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang akhirnya tidak hanya perilaku beliau yang berjuang ingin berkuasa di Nusantara Indonesia Raya, tetapi juga sampai melobi Liga Arab yang ada di Timur Tengah sana untuk tidak mendukung kemerdekaan Indonesia. Karena Sultan Hamid ini bercita-cita ingin mendirikan negara federal, negara bagian. Di antaranya terakhir kali permintaannya adalah diakuinya daerah istimewa Kalimantan Barat, yang akhirnya dengan berbagai macam cara beliau tempuh untuk memperolehnya, sampai jika ditimbang ya lebih mendekat kepada Pak Karno dan kawan-kawan seperjuangannya, atau dekat dengan Ratu Wilhelmina dan kepada Belanda sana. Lebih berat ya berteman ya, lebih memilih berkawan dengan orang-orang Belanda. Padahal jelas kita ini kepingin merdeka dari Belanda. Hal ini benar-benar terbukti beliau juga bergabung dalam misi diplomasi untuk menggagalkan lobi-lobi para tokoh yang ada di negeri ini. Pertama kali di antara negara Timur Tengah yang mengakui kemerdekaan kita adalah Mesir. Mesir mengirim seorang utusan untuk menemui Presiden Soekarno pada tahun 1947, yakni Konsul Jenderal Mesir yang ada di Bombay, India, Muhammad Abdul Mun'im, diutus menemui Bung Karno menyampaikan dukungan pemerintah Mesir dan Liga Arab kepada kemerdekaan Indonesia. Indonesia lalu membalas kunjungan tersebut dengan mengutus Haji Agus Salim. Begitu juga anggotanya ada Pak Rasidi, Nazir Pamuncak, dan Abdurrahman Baswedan. Kalau Abdurrahman Baswedan dari Surabaya ini nasionalis, tidak banyak dari kalangan Arab, Ba'alawi dan non Ba'alawi yang ingin ya Indonesia merdeka. Tapi mayoritas, mohon maaf ini fakta sejarah lah ya, tidak ingin Indonesia merdeka. Abdurrahman Baswedan ini yang mendirikan Partai Arab ya, Indonesia. Tapi akhirnya tercium ya, utusan ini datang ke sana mau digagalkan ketika Haji Agus Salim bertemu dengan Menteri Luar Negeri Mesir Nokrashi Pasha, menandatangani perjanjian persahabatan politik dan perdagangan Indonesia Mesir. Sultan Hamid II ya, ini jangan sampai orang-orang Indonesia bergerak mencari dukungan di Timur Tengah sana. Ini atas usulan dari Belanda, utusan ya, mengetahui Indonesia mengirim delegasinya ke Mesir dan negara-negara Arab, Belanda berusaha menghalanginya dengan menggunakan orang-orang keturunan Arab sendiri. Jadi Belanda memang sudah sejak lama ya mesra kerjasama dengan khususnya Ba'alawi ya, tidak hanya Ba'alawi saja tetapi juga dari kalangan Arab Hadromi. Ini jelas ya, Belanda lebih memilih orang-orang keturunan Arab daripada orang-orang Indonesia yang mereka katakan sebagai orang yang berbahaya.
Terus akhirnya Belanda juga menyebarluaskan berita, ya. Dulu surat kabar itu kan mahal harganya. Berita-berita tentang tidak didukungnya Indonesia merdeka oleh negara-negara Timur Tengah atau Liga Arab sana. Terus ada lagi, akhirnya Belanda menempatkan Salim Al-Atas sebagai atase pada kedutaan besar Belanda di Kairo. Salim Al-Atas itu siapa? Ya Ba'alawi. Jadi kalau ada orang yang mengelak, ya, tidak percaya kalau Ba'alawi kerjasama dengan Belanda, itu dia tidak belajar sejarah. Belanda bekerja sama menjajah kita itu sejak sebelum Indonesia merdeka, ya, sampai setelah Indonesia merdeka. Dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia, Belanda pun mengangkat kapiten-kapiten Arab itu. Di antaranya adalah ya ini Salim Al-Atas sebagai atase pada kedutaan besar Belanda di Kairo. Tapi ini tercium. Akhirnya Salim Al-Atas dapat diusir dari Mesir sebagai persona non grata. Tidak hanya itu saja. Kaki tangan Belanda yang dikirim dalam sebuah misi diplomatik di negara-negara Arab dipimpin oleh Sultan Pontianak Abdul Hamid II. Yang memimpin ya misi diplomatik untuk melobi negara-negara Arab. Siapa pimpinannya? Sultan Hamid II. Tapi akhirnya dapat digagalkan. Dapat digagalkan juga. Alhamdulillah, biiznillah. Jadi ini sudah ditulis oleh surat kabar Timur Tengah sana. Di misi dari Abdul Hamid, ya Syarif Abdul Hamid II ini. Jadi Abdul Hamid itu ada dua ya. Sultan Abdul Hamid II Kesultanan Turki Utsmani, ya, Sultan terakhir yang meninggal tahun 1918 itu, dan ini Sultan Hamid, ya, terkenal dengan Sultan Hamid II. Abdulnya kadang-kadang disebutkan, kadang tidak. Syarif atau Sultan Hamid II. Istana Kadriyah, Pontianak, Kalimantan Barat. Terus ada lagi sebuah misi mata-mata Belanda dari Indonesia menjadi berita besar dalam surat kabar Arab. Nah, ini ada misi mata-mata lagi yang dipimpin oleh Abdullah Al-Amudi. Nah, ini aslinya orang Surabaya, tapi keluarganya banyak yang ada di Malang. Pada waktu perang 10 November 45, Abdullah Al-Amudi ini juga berkhianat, membocorkan rahasia para pejuang kita. Persembunyian senjata hasil rampasan dari Jepang yang disimpan di Langgar Nyamplungan, ya dekat Ngampel, ya, itu dibocorkan mata-matanya Abdullah Al-Amudi ini. Lah Al-Amudi itu siapa? Al-Amudi itu bukan Ba'alawi, tetapi sangat mesra dengan Ba'alawi sejak dulu kala. Ada ceritanya kan, guru dan kawannya Al-Faqihil Muqaddam yang bernama Syekh Sa'ad bin Isa Al-Amudi itu, ya, termasuk diantaranya yang dikirimi surat oleh Al-Faqihil Muqaddam, diantaranya yang berisi tentang mi'rajnya Al-Faqihil Muqaddam ila Sidratil Muntaha itu. Syekh Sa'ad bin Isa Al-Amudi, nanti marga Al-Amudi itu keturunan dari Abu Bakar As-Siddiq yang ada di Yaman dan sekitarnya, tidak ada di Yaman saja, banyak. Nanti marga Al-Amudi. Lah marga Al-Amudi ini sendiri sebenarnya megelnoati. Jenengan lihat di sekitar Makbaroh Sunan Bonang, Kauman Tuban, itu banyak tulisan Al-Amudi, Al-Amudi, yaitu ya ini sama dengan rekannya Abdullah Al-Amudi. Sampai-sampai keluarga Al-Amudi yang ada di Malang itu malu. Kenapa Abdullah Al-Amudi lebih membela Belanda? Karena memang akan diberi kekuasaan ya. Kayak kalau sekarang ya Kapolres Tabes lah ya. Pada waktu kita berjibaku melawan Nica, ya sekutu Belanda Inggris ya, Gurkha, justru Abdullah Al-Amudi ini menikam dari belakang, mendirikan sekelas kepolisian sendiri untuk mengawasi, memata-matai para pejuang kita. Banyak kiai-kiai yang keluar dari Surabaya dibeletik sampai kemana-mana. Ada yang dibeletik sampai Jombang, sampai Lumajang, sampai Jember.
bersembunyi kiai-kiai atau tokoh-tokoh perjuangan kita. Senjata hasil rampasan Jepang yang disimpan di Langgar Nyamplungan itu akhirnya dirampas oleh Gurkha, tentara dari Nepal, India itu. Tidak hanya itu saja, tempat-tempat persembunyian para pejuang kita ya dari Hezbollah, ya macam-macam fraksi-fraksi pejuang kita, ada yang dari Madura, dari mana saja, dari Sulawesi, ada yang bersembunyi di bawah Langgar Gipo. Jadi kalau jenengan ingin melihat bunker yang ada di bawah musola atau Langgar Gipo, ya kalau dari Ngampel itu ke arah sana sedikit, nanti jenengan cari masuk gang, itu ada bunkernya. Itu tempat persembunyian para pejuang kita dulu. Tapi banyak di antara orang-orang keturunan Arab Hadromi ya itu membocorkan ya rahasia kita. Yang akhirnya kita dapat dipukul mundur keluar dari kota. Yang akhirnya juga korban kita ya antara 16.000 sampai 20.000-an nyawa. Tapi ada juga keturunan Arab yang ada di Surabaya, Ngampel dan sekitarnya membela pejuang-pejuang kita. Ada ya putri Arab, ada 150-an lah. Tetapi yang laki-laki ini mayoritas tidak membela. Kalau yang laki-laki keturunan Arab itu ikut berjuang mengikuti komandan-komandan dari pribumi kita. Yang lainnya itu tidak mau diatur lah. Tidak mau diatur karena memang ingin balas budi dengan Belanda dan ingin kedudukan dulu kasta 2 pada waktu Belanda berkuasa sebelum kedatangan Jepang. Jadi antara Abdullah Alamudi dengan Sultan Hamid II ini sama-sama pengkhianat. Kalau ada usulan untuk diangkat menjadi pahlawan nasional ya, Sultan Hamid II ini saya nggak setuju. Setuju. Tidak sesuai dengan standar. Karena apa? Standar seorang pahlawan itu adalah mencurahkan segala harta, tahta, tenaga, dan pikirannya untuk bangsa dan negara. Lebih mengedepankan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan kelompoknya, klannya, atau keluarganya. Nah, Sultan Hamid II ini tidak. Jadi, kalau ada yayasan Sultan Hamid II misalkan membantah, ayo kita adu data. Sebenarnya sudah dikupas ya oleh sejarawan kita, tidak hanya sejarawan kita saja, tetapi juga pakar-pakar politik kita yang lebih tahu pada masanya. Bahkan Sultan Hamid II ini juga pernah berniat membunuh Sultan Hamengkubuwono ke-9, ya, Dorojatun. Padahal itu teman sekolahnya sama dua orang lainnya pada waktu rapat membahas tentang kabinet ya Republik Indonesia Serikat yang akhirnya tercium oleh intel kita bahwa yang menyuruh untuk membunuh, menembak mati Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 itu adalah ternyata Sultan Hamid II. Terus ada lagi keterlibatan Sultan Hamid II dengan pemberontakan APRA, ya, diantaranya Westerling yang membantai rakyat Bugis Sulawesi Selatan sana. Ada yang mengatakan 30.000 nyawa dibantai, ada yang mengatakan 3.000, macam-macam, ya. Westerling, lalu Westerling juga pindah ke Bandung juga begitu. Ini ada keterlibatan Sultan Hamid II karena memang Westerling itu teman akrabnya, teman cangkruannya Sultan Hamid II. Jadi ini yang perlu kita ketahui bersama, bahwa tidak semua keturunan Arab itu membela dan ingin Indonesia merdeka. Mayoritas tidak ingin. Karena apa? Sudah pernah merasakan bagaimana mulianya hidup ketika Belanda berkuasa sebelum kedatangan Jepang. Tahun 42, 45, 44, 43, 44, 45. Sebelum kedatangan Jepang itu. Jadi apalagi Alamudi ini. Jadi ini bukan berarti informasi sepihak. Bukan, tapi memang faktanya seperti itu. Bahkan antara Syarif Hamid II ya dengan Alamudi ini juga
memiliki rencana ya, ingin berkuasa, menganggap orang-orang Indonesia, orang Jawa, orang Madura, orang Sunda ini bodoh-bodoh semua. Seakan-akan mereka sendiri yang pinter, dia sendiri yang pinter. Sampai-sampai Abdul Alamudi membentuk Badan Kepolisian Militer dalam kota Surabaya untuk membantu usaha serdadu Inggris dan Nica dalam mencari dan menangkap ya para pejuang kita, kiai-kiai kita diuber kayak tikus, lari keluar kota. Gitu. Jadi hampir sama seperti apa yang kita bahas kemarin malam itu, termasuk menggunakan isu Palestina, ya, macam-macam cara ditempuh untuk mendapatkan keinginannya itu. Jadi kalau ada misalkan non Ba'alawi misalkan mendukung perjuangan kita, ya ada. Ya seperti Abdurrahman Baswedan itu. Abdurrahman Baswedan itu termasuk nasionalisme, tidak setuju dengan karakteristik Ba'alawi. Ini yang juga perlu kita waspadai bersama. Di Palu ya, itu kan ada bandara ya, Mutiara Sis Al-Jufri. Itu sebenarnya kalau menurut saya nggak usah pakai Sis Al-Jufri, justru dirubah saja. Itu kan diputuskan tahun 2014 yang lalu. Dirubah saja bandara atau Bandar Udara Mutiara Tombolututu, itu saja. Tombolututu itu pahlawan nasional dari Sulawesi Tengah, Palu, dari kerajaan Mutong, ya. Asli itu pahlawan yang melawan Belanda. Kalau Sis Al-Jufri itu singkatan. Sis itu Sayyid Idrus bin Salim Al-Jufri. Marga Al-Jufri itu apa? Yahudi. Sama seperti kalau sekarang yang ada di Uni Emirat Arab itu Ali Al-Jufri itu kan. Abdurrahman Al-Jufri itu sebagai pembesarnya Partai Komunis yang ada di Yaman Selatan sana. Apakah kita menyalahkan Sis Al-Jufri atau Sayyid Idrus bin Salim Al-Jufri? Tidak menyalahkan beliau. Beliau biarkan sebagai penggerak pendidikan Al-Khairat, ya, yang ada di Sulawesi. Tidak hanya di Sulawesi Tengah sana, tapi sampai ke Sulawesi Utara, sampai ke Minahasa. Karena Yayasan Al-Khairat ini menyebar kemana-mana. Ada 420 lembaga di bawah Al-Khairat. Memang bagus, ya, tetapi ya tidak turut serta berjuang benar-benar nyata melawan Belanda. Hanya di dunia pendidikan saja. Dan beliau aslinya bukan orang sini. Beliau lahirnya itu di daerah dekatnya Tarim, ya di Hadramaut sana. Cuma ibunya Wakila berasal dari Sulawesi. Terus datang ke Indonesia itu 2 kali sebenarnya. Pertama kali umur 17 tahun, terus yang berikutnya umur 22 tahun itu datang ke Pekalongan dulu. Ya masih belum sukses. Di Pekalongan ya beberapa waktu, lalu pindah ke Solo dengan bercita-cita ingin mendirikan madrasah Robito Alawiyah. Lalu pindah-pindah juga sampai ke Kalimantan, lalu yang terakhir sampai di Palu, Sulawesi Tengah sana. Lah, beliau sebenarnya itu bukan penduduk sini, penduduk sana. Tapi baru-baru ini diresmikan oleh Kemenkumham bahwa diakui Sis Al-Jufri ini sebagai WNI. Baru-baru saja. Karena apa? Pemerintah daerah Sulawesi Tengah itu berusaha untuk menjadikan Sis Al-Jufri, Sayyid Idrus bin Salim Al-Jufri ini sebagai pahlawan nasional. Tapi sampai saat ini belum berhasil. Kalau bisa jangan.
bukan berarti atas dasar kebencian, nggak, standarnya apa itu loh. Ya, apakah ini perjuangan dari Salim Segaf Al-Jufri yang pernah menjadi Menteri Sosial dulu ya, terus didukung oleh para penguasa yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah sana, khususnya ibu kota Palu. Nah, ini ya wallahu alam bisawab. Kalau bisa tetap ya anggaplah sebagai syekh itu saja. Jadi Sis Al-Jufri, lapangan terbang itu dirubah saja, nggak usah Sis Al-Jufri. Lapangan terbang atau Bandara Mutiara Palu gitu saja, atau Bandar Udara Mutiara Tombolututu ya Palu. Nah, itu pas karena memang Tombolututu ini adalah pahlawan nasional yang berasal dari kerajaan Mutong ya, Sulawesi Tengah sana, Parigi Mutong itu loh ya. Jadi ini jelas ya, kalau kita tidak tegas maka semua nanti akan dirampas. Oleh sebab itu kita harus berhati-hati, jangan sampai nanti ada pelabuhan juga yang bernama Assegaf ya. Ada lagi nanti terminal bis Al-Atos ya, dan lain sebagainya. Nanti kita akan sama seperti suku aborigin di Australia, sama seperti suku Maori di Selandia Baru atau New Zealand. Kita akan asing di negeri sendiri. Hati-hati. Alhamdulillah Abdullah Al-Amudi ini ternyata diketahui oleh intel-intel kita, yang akhirnya ya tetap itu sebagai pengkhianat. Begitu juga Sultan Hamid II juga sebagai pengkhianat, bukan sebagai pahlawan. Awalnya bagus, tapi akhir dan tengahnya tidak bagus. Inilah pesan yang harus kita pertimbangkan ya bersama, bahwa budaya pemikiran yang bukan orang-orang asli Indonesia itu sulit untuk kita baca, karena kita tidak tahu apa yang ada di dalam benaknya. Bisa-bisa membahayakan kita, karena mereka memiliki misi dan visi yang kita tidak mungkin bisa mendeteksinya. Ya sama seperti marga Barokbah II yang ada di Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan sana. Ahmad Sofyan Barokbah, Fakhrul Barokbah. Ya tujuannya ya untuk kekuasaannya atau mungkin klannya. Ya sama. Jadi tidak hanya Al-Amudi saja, Abdullah Al-Amudi saja atau Syarif Hamid II saja, tidak. Ya kapiten-kapiten Arab itu juga. Kapiten-kapiten Arab itu. Bukan ini berarti rasis, benci dengan Arab, itu tidak. Arab Al-Irsyad yang bahaya, tetap kita rangkul sebagai saudara, tapi jangan macam-macam ingin di atas kita. Lah, mohon maaf, bodohnya kita sendiri juga. Kenapa ngangkat ya Raja Minyak yang turunan dari Abdad dari Yaman sana? Apa nggak ada orang-orang pinter yang ada di Indonesia? Orang-orang asli Dayak, asli Madura, asli Jawa, asli Sunda, asli Bali, asli Sasak, asli Bugis, masa nggak ada? Asli Melayu, asli Batak, masa nggak ada? Yang akhirnya kan ya seperti ini, oplosan. Bisa ratusan triliun ya, bahkan ribuan. Negara dirugikan. Jadi tidak ada jaminan seorang pejabat yang gajinya tinggi terus tidak korupsi, nggak ada jaminan. Karena apa? Manusia itu memiliki karakter kurang dan kurang. Hatta zurtumul makobir. Gaji 1M 1 bulan pun kurang masih. Karena apa? Sebenarnya perut ini kan cuma sekian. Tapi karena manusia itu dengan keserakahannya, ya, tafakhurnya, takasurnya, ya maka tidak akan pernah kurang. Sampai bagiannya orang lain pun dirampasnya. Ya korupsi itu kan merampas ya orang lain. Gitu. Jadi kita harus hati-hati dan waspada. Kalau tidak hati-hati ya sama seperti teman-teman kita di Surabaya 16.000 sampai 20.000-an di Brondong, dibomi,
dari Tanjung Perak sana oleh Inggris ya, ditembaki ya oleh Gurkha, Nepal, India, Nica sekutu Belanda, Inggris ya, gak karu-karuan. Ini yang di Surabaya saja, belum yang di tempat lainnya. Karena kuncinya itu di Surabaya. Ultimatum Inggris, hai orang-orang Surabaya, angkat tanganmu, taruh di kepalamu segini, letakkan senjatamu. Ultimatum Inggris dijawab oleh Bung Tomo, tidak akan menyerah. Allahu Akbar. Nah, ya Bung Tomo ini, Bung Tomo, kuncinya Bung Tomo. Walaupun setelah itu antara Pak Karno dengan Bung Tomo ini ada crash enggak? Ya antara Bung Tomo dengan Pak Harto ada crash, itu wajar lah ya. Perbedaan itu wajar ya. Ya bisa juga ya rebutan kekuasaan atau rebutan pengaruh kue, ya bisa juga rebutan nama juga bisa. Itu dimanapun juga ada seperti itu. Jangan sampai terjadi ya. Yang kedua kali Indonesia akan gagal menjadi sebuah negara yang benar-benar melindungi tumpah darah ya, dan juga harkat dan martabatnya di negerinya sendiri. Bahaya. Oleh sebab itu ada gerakan dari kawan-kawan kita untuk meninjau kembali status kewarganegaraan keturunan Arab. Tidak hanya keturunan Arab saja, keturunan Tionghoa juga. Tapi keturunan Tionghoa waktu itu mau registrasi lagi. Tapi yang keturunan Arab ini kan merasa tinggi hati ya, nggak mau. Gengsi. Mau di negeri orang kok nggak mau tunduk sama aturan di negeri dia berpijak berdiri. Itu kan ya aneh ya, aneh. Ya, karena apa? Keangkuhan. Merasa dirinya sebagai Sayyid Syarif keturunan Nabi. Yang akhirnya keta-kete sampai sekarang ini. Jika tidak diingatkan, tidak ada gerakan seperti ini, maka keturunan-keturunan Arab ini akan mendominasi dan menguasai. Karena mayoritas penduduk negeri ini Islam, ya, sebagai alat senjata tunggangan untuk menundukkan kita. Karena mereka sudah mengaku dirinya sebagai cucu Nabi kita. Terus mau apa lagi? Ya, umat kalangan bawah, masyarakat kalangan bawah ya mengikuti. Lewang kiai-kiainya saja, ustadz-ustadznya saja juga mengikuti, kok apalagi yang di bawahnya. Jadi hikmah perjuangan ini sangat besar ya, sehingga paling enggak mampu membuat mereka kaum Ba'alawi, Habib-Habib itu, keturunan Nabi palsu itu mau muhasabah diri, mau menyadari bahwa perilaku mereka, walaupun tidak semua, oknum mayoritas lah ya, di antara mereka itu keliru. Keta-kete metantang-metenteng di negeri orang. Ya. Oleh sebab itu tidak boleh nanti baik keturunan Tionghoa sekalipun ataupun keturunan Arab menjadi presiden atau menjabat sebagai pemangku jabatan publik yang penting. Bahaya, berbahaya. Di Undang-Undang Dasar 45 pasal 26, 27 itu kan jelas isinya. Ayat 1, 2 ada jelas isinya. Bisa disimak di channelnya Gus Rifki Zulkarnain dan Gus Fuad Pleret. Sudah mulai diungkap lagi masalah ini. Ini sebagai bukti bakti kita terhadap negeri ini. Kalau tidak, maka anak cucu kita akan menjadi budak di negeri sendiri. Sama seperti suku Maori di New Zealand, suku Aborigin di Australia, suku Indian di Amerika Serikat sana. Suku-suku Indian Arya yang ada di Amerika Selatan, Amerika Utara sana. Sama seperti Palestina yang dikuasai oleh Israel sana. Dulu sebelum tahun 1947, sebelum Perang Dunia Pertama,
Israel kan belum berdiri ya. Arab Palestina ya aman, nyaman, damai. Ketika berduyun-duyun bertahap Yahudi dari Eropa pindah ke Palestina, penduduk Arab Palestina ya welcome saja. Monggo silahkan berdampingan dengan kita. Lama-lama penduduk asli terusir dari negerinya, dari rumahnya sendiri. Lalu sekarang habis wilayahnya, tepi barat dipecah-pecah jadi berapa itu? Gaza itu aja dia hancurkan porak-poranda. Para pemirsa dan pendengar semua rahimakumullah. Demikian yang dapat kami sampaikan sebagai mukadimah, karena sering disampaikan oleh kawan-kawan kita yang menulis di kolom komentar, mukadimahnya jangan lama-lama. Tapi kalau terlalu pendek nanti ya nggak enak ya Pak ya. Jadi ya tidak terlalu lama dan pendek, tengah-tengah saja. Khairul umur awsatuha. Karena malam hari ini tidak ada kata istirahat bagi kami. Maka kami ya tidak memutolaah dulu tulisan panjenengan. Pulang kerja langsung beraktivitas melayani umat dan masyarakatnya sampai menunggu pengumuman sidang isbat. Harusnya Kementerian Agama itu menggelar sidang isbat nasab gitu loh. Jangan sidang isbat 1 Ramadan, sidang isbat 1 Syawal toh. Ya jangan. Anggaran dari Kementerian Agama untuk 1 kali acara isbat ini ya paling 170 jutaan. Nggak sampai miliaran kalau ada orang yang mengatakan. Saya kan banyak teman dari Kementerian Agama, nggak ada ya, cuma paling ya 176 untuk biaya sebagian transportasi sama konsumsi itu saja. Apalagi kalau sekarang kan sebelum isbat itu kan ada seminar-seminar ya sebagai mukadimahnya. Dan alhamdulillah awal Ramadan tahun ini kompak ya antara Muhammadiyah dengan pemerintah. Kita mengikuti yang mana? Yes, ikutilah As-Sawadil A'zam ya, termasuk pemerintah ya. Kalau memang ada perbedaan ya tetap kita toleran. Karena ini perbedaan yang sangat signifikan karena antara halal dan haram kok. Ya, kalau perbedaan selain dari Ramadan dan Syawal itu kan bisa dimaklumi khilafiyahnya. Tapi kalau yang seperti ini kan ya termasuk perbedaan yang sangat fatal sebenarnya. Sangat fatal. Antara ruyah dan hisab ini kenapa kok masih bulat itu? Gak ada kesepakatan itu. Ya beginilah. Yang penting kita tetap mampu menjadikan ini sebagai pelajaran bahwa ternyata perbedaan itu adalah hukum Tuhan. Tidak akan pernah habis ditelan zaman. Pasti tetap akan terus ada. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Membaca tulisan panjenengan, baca sholawat. Apakah Al-Qadri masih Ba'alawi datang pada abad berapa di Kalimantan? Oh, nggih. Dari Pak baca sholawat. Sebenarnya kami sudah meneliti tentang kedatangan bukan Habib sih, Sayyid Husain Al-Qadri. Itu aslinya itu dari India, kelahiran India. Tapi yang akhirnya kenapa Al-Qadri itu masuk menjadi Ba'alawi? Nah, ini masalah politik saja. Dan kitab-kitab karya Ba'alawi yang ada di Hadrami sana itu juga mengakui marga Al-Qadiri. Padahal Syarif Husain ya, leluhur pertamanya Syarif Hamid II ya, itu torekohnya Qadiriyah wa Naqsabandiyah. Tidak torekoh Al-Faqihil Muqaddam. Ya tidak melakukan rotiban, ya tidak. Tapi kenapa lama-lama kok bisa berubah? Kalau kita memiliki kemampuan kifayah atau bisa membaca ya face seseorang, masa Sultan Hamid II itu seperti wajahnya orang Yaman kan? Ya enggak, lebih mirip ke India. Dulu pada waktu Gurkha, Nepal, India
menyerang Surabaya itu banyak yang membela kita, membelot. Karena apa? Kasihan dengan sesama umat Islam. Yang mereka juga agamanya Islam ya. Lah bahkan imamahnya itu ya sama. Nanti udeng-udeng ban pespanya itu sama seperti kaum Ba'alawi. Nanti tentara Gurkha Nepal, India itu sama ya, banyak muslimnya. Campuran dari Pakistan juga, tentara bayaran itu. Ya. Terus wajahnya mirip ya, terus membaur dengan kita. Terus lalu mengaku sebagai Habib. Siapa yang tahu? Siapa yang mau tanya? Menelusurinya? Enggak ada kan? Jadi menurut penelitian kami, sementara Pak baca sholawat, Al-Ghadri yang ada di Pontianak dulunya kan membawah, lalu pisah. Abdurrahman Al-Ghadri sendiri mendirikan kerajaan baru di Pontianak itu, yang akhirnya turun-temurun sampai Sultan Hamid II itu. Sampai sekarang Istana Al-Ghadriyah masih ada. Kemarin Menteri Kebudayaan kita Kang Mas Fadlizon itu mengunjungi sana, ya, dan akan membantu ya biaya perawatan istananya. Jadi begitu. Datang pada abad berapa? Abad 18. Termasuk gelombang-gelombang pertama dan kedua. Kalau yang gelombang-gelombang terakhir sebelum kedatangan Jepang ini kan gelombang ketiga. Gelombang ketiga. Jadi ini perlu kita ketahui bersama, sudah ada hasil tes DNA-nya. Ternyata memang Al-Ghadri itu tidak mirip ke Ba'alawi. Nanti insya Allah akan kami bongkar semua. Jadi lebih mirip ke India memang. Lebih mirip India. Jadi Syarif Hussein Al-Ghadri. Lalu memiliki anak Abdurrahman Al-Ghadri. Abdurrahman akhirnya menurunkan sampai Syarif Muhammad Al-Ghadri. Syarif Muhammad Al-Ghadri sampai Sultan Hamid ini. Gitu nggih. Jadi jangan sakit hati teman-teman yang ada di Kesultanan Matan, Mempawah atau Pontianak sana. Wah, ini kok dibahas lagi. Ini untuk mencerdaskan kita sebagai bangsa yang merdeka, ya, untuk menyampaikan data dan fakta supaya diketahui oleh semua anak bangsa. Gitu nggih. Pak Nurhadi, menjelang puasa, kalangan masyarakat NU selalu membaca niat puasa dengan dilafatkan, nggih. Aslinya niat itu kan fil kolbi. Adapun talafut melafalkan, ya, niat itu hukumnya baik. Bahkan ada yang mengatakan sunnah atau mandubah karena berisi dzikir lillah, ya. Nawaitu saumahudin an adai fardis syahri ramadhani hadhis sanati, ya. Itu kan ada nilai dzikirnya, ya. Maka an-niyatu fil qalbi wa talaffudzu biha sunnatun. Ini menurut pendapat dari mazhab Syafi'i. Tapi intinya niat itu ada di hati. Lah, orang-orang NU selalu membaca niat puasa dengan dilafatkan. Yang benar itu Ramadhana atau Ramadhani, Pak Yai? Tolong buktikan dengan kitab. Kalau gini ya nggak persiapan gitu ya serba serba nganu, ya nggak apa-apa. Buktikan dengan kitab. Kitab, pakai kitab I'anatut Thalibin saja, ya. Pakai kitab I'anatut Thalibin saja. Ini lebih soreh, ya, lebih jelas. Jenengan buka kitab I'anatut Thalibin juz 2. Pak Nurhadi. I'anatut Thalibin juz 2 bab puasa. Halaman 225. Kitab I'anatut Thalibin juz 2 halaman 225 tentang niat puasa. Ada puasa sunnah, ada puasa fardu. Sama-sama lapar dan dahaga dalam satu hari, tapi tergantung niatnya. Terus niat puasa itu, yaitu tadi, berada di dalam hati pelakunya. La wa akmalu wa ainiyah nawaitu saumahudin. Lah ini ada tuntunannya.
lebih sempurnanya niat itu adalah ucapan nawaitu shauma ghadin an adai fardhi ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Yang benar itu ramadhani nggih Pak Nuradi, bukan ramadhana. Kalau ada tuntunan lafadz niat ramadhana jangan diikuti, ramadhani. Karena apa? Ramadhana itu isim ghairu munsharif. Jernya itu dengan dibaca fathah itu jika tidak disandarkan ke kalimah setelahnya, tidak diidhofahkan atau tidak ada alnya. Di dalam alfiyah itu kan ada kaidahnya, wajurro bil fathati mala yang sorif malam yudhof au yaku ba'da al rodif. Jadi ini halaman 225 ini lebih presisi. Wa akmaluha utawi luweh sempurnane lafale niat, ai niyati tegese niat. Iku nawaitu shauma ghadin, nawaitu niat sapa ingsun shauma ghadin ing poso sesuk. Ya malam ini kan. An adai fardhi ramadhani saking nekani fardune bulan Ramadan bil jarri ramadhani bil jarri. Diwaca jar wa jurra li idhofatihi krana idhofahe ramadhani 5 maring kalimah ba'dahu kang sause ramadhani, yakni hadhihi sanati, hadhi isim isyarah lillahi ta'ala. Jadi dibaca jar ramadhani itu tidak boleh nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana, nggak bisa. Karena puasa ada sekarang ini itu ramadhani hadhihi sanati, bukan Ramadan yang lalu. Itu bukan ada, berarti itu namanya qadha namanya. Lah, ini diterangkan bukan di hasyiahnya ya Anatul Thalibin, yang di dalamnya ini dibaca kasroh. Sebentar, qauluhu shauma ghadin huwa al yaumul ladzi yali al-lailatal lati nawa fiha. Shauma ghadin itu ya besok ya. Sedangkan saya besok puasa. Niatnya harus malam ini sebelum imsak ya. Yakni hari yang akan datang dimulai dari malam ini diniatkan. Qauluhu an adai fardhi ramadhani qala fin nihayah. Yugni an dzikril adai ayakul an hadar ramadhan. Nek hadar ramadhan ya hadar ramadhani. Qauluhu bil jarri li idhofatihi 5 ba'dahu ai yuqra'u ramadhan bil jarri bil kasrati. Ya. Berarti jarnya bukan dengan fathah. Bil kasrati. Ya ini halaman 225 keterangan tentang fardhi ramadhani ay yuqra'u ramadhani bil jarri bil kasrati liqaunihi mudhofan ila ma ba'dahu wa huwa ismul isyarah hadhihi. Jadi kadang-kadang kan ya setahun sekali ya lupa ingat mesti diulang-ulangi, mesti mayoritas itu Ramadhana, mesti gitu. Ramadhani nih nggih, ingat-ingat nggih. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi ramadhani hadhihi sanati ramadhani hadhihi sanati. Ada yang memang yang memperbolehkan Ramadhana tapi dipisah, nggak diidhofahkan ke isim isyarah hadi, ya nggak bisa. Nggak bisanya apa? Ya dipisah berarti Ramadan kapan? Karena apa? Ketika ada itu ya sekarang ini hadhihi sanati gitu. Nek nawaitu shauma ghadin an qadai ya fardhi syahri ramadhana ya bukan hadhihi sanati sih nggak masalah. Langsung fardhi ramadhana kapan ya. Al-yaumus sabiqi misalkan ya, beda lagi itu. Jadi ini nggih Pak Nuradi ya Anatul Thalibin halaman 225 juz 2. Presisi nggih. Enak. Terus berikutnya mohon maaf nggih. Tolong buktikan dengan kitab sudah nggih Pak Nuradi nggih. Pak Wawan DM channel. Sampurasun Mbah Yai Rampes. Bagaimana caranya menyadarkan mukibin di Pontianak dan Pulau Kalimantan bahwa Sultan Hamid bersekutu dengan Belanda dan para habib nasabnya tak tersambung alias palsu. Sering-seringlah membuka channel ini. Pak Wawan DM channel dan channel-channel
perjuangan meluruskan nasab selain channel ini. Channel ini ada dua, yakni Karma 212 dan KRT Nurhi Adinegoro. Bisa buka channelnya Gus Aziz Jazuli, channelnya Gus Fuad Pleret, banyak ya, Manusia Plural, ya semua KBN Nusantara, ya Gus Mar itu banyak. Jadi caranya yaitu suruh buka atau kirim video-video kita ke mereka. Karena nanti dikira panjenengan ada rasa iri dengki atau sakit hati atau mungkin dikira sebagai musyrik atau oh kafir itu. Nanti jangan dituduh macam-macam malah nggih. Jadi begitu nggih. Nasabnya tidak tersambung alias palsu. Ini kalau disidangkan, sidang isbat nasab oleh Kementerian Agama, jelas nanti akan ada mukodimahnya, diseminarkan dulu, lalu baru diputuskan. Pasti akan kelihatan jelas. Ya ini yang ditakutkan. Nanti kalau jelas diputuskan oleh pemerintah ya, maka mereka kaum Ba'alawi kita akan kelenger semua. Gitu. Jadi begitu nggih Pak Wawan DM channel. Gavin, assalamualaikum Ndek ngaos nggih sami-sami sama-sama Pak Gavin. Pak Roni Effendi, assalamualaikum ya. Kita harus terus menyuarakan kebenaran sejarah. Jangan sampai para pengkhianat bangsa malah dijadikan pahlawan nasional nggih. Harus terus disuarakan Pak Roni Effendi karena sejarah itu bisa dirubah. Tergantung siapa yang memiliki pengaruh di masyarakat, apalagi jamaah. Sama seperti informasi yang selama ini dimakan mentah ya oleh teman-teman kita yang ada ya di Suriah ya, dan di kalangan muslimah, mukminah ya. Ya begitu. Mengakui bahwa Habaib Ba'alawi itu adalah duriyah dari Rasulullah. Tetapi ternyata salah kaprah. Nah, ini kalau tidak ada yang menyuarakan seperti ini, ya tidak ada orang yang menulis seperti panjenengan ini, tidak ada perjuangan seperti ini, ya maka terus menerus akan dianggap sebagai hal yang lumrah, tidak salah itu. Nggih. Jangan sampai ya nanti Sis atau Sayyid Idrus bin Salim Al-Jufri menjadi pahlawan nasional atau Sultan Hamid II menjadi pahlawan nasional. Jangan dilihat dari jasanya menciptakan lambang negara kita burung Garuda, tidak, burung Garudanya tidak seperti itu. Ya, disempurnakan lagi oleh teman-teman dari Muhammad Yamin dan lain-lain. Jadi tidak sama. Sekali lagi Sultan Pontianak ya, Al-Qadri, Sultan Kesultanan Al-Qadriyah Pontianak itu ya waktu ini loh, yang dulunya kami nggak mengungkit ya, tapi kerjasama dengan Belanda memang. Di antaranya ya menjadi ajudan resmi kesayangan Ratu Wilhelmina itu. Di saat kita diberondongi senjata ya, diuber-uber kayak tikus oleh Belanda, agresi militer Belanda pertama kedua, malah justru Farid Hamid II ya foya-foya di Belanda sana. Apalagi tadi termasuk mengutus kalangan dari mata-mata ya, tidak hanya dari Ba'alawi tapi juga berasal dari non Ba'alawi juga, untuk menggagalkan lobby-lobby orang-orang kita di Liga Arab sana. Jadi tidak hanya dari Ba'alawi, ada 4 anggota dari utusan Sultan Pontianak Abdul Hamid II ini. Yakni ada dari marga Sungkar juga. Dari marga Sungkar ada dari Ahmad Marta juga. Ahmad Marta. Jadi kalau sekarang ada yang Marta waktu demo itu ya jangan bangga dulu. Jadi marga Marta, ada Bajuber juga, Bajuber. Ya, Bajuber. Jadi ada Sungkar, ada Bajuber, ada Marta juga. Ini non Ba'alawi. Ya turut serta bersekutu dengan Belanda untuk menggagalkan dukungan kemerdekaan terhadap Indonesia yang berasal dari negara-negara Liga Arab sana. Salim Al-Atas itu siapa? Ya ini utusan atas kedutaan besar Belanda di Kairo. Siapa Salim Al-Atas? Yo Habib.
Nggak ada alatas itu nggak Habib, ya Habib. Jadi ini, nggih, yang terlihat sebagai nasionalis yaitu Abdurrahman Baswedan yang kaya raya, menguasai properti-properti yang ada di Surabaya. UNER itu dulunya ya dari keluarganya Abdurrahman Baswedan atau Baswedan itu. Baswedan. Jadi kalau misalkan kita melihat Anies Baswedan itu tidak terlalu ke Arab-Araban itu ya memang ya memang leluhur Baswedan itu banyak setia. Kita ini berada di negeri orang. Sebagai tamu ya harus mengangkat derajat tuan rumah, menghormati tuan rumah. Begitu itu loh. Gitu nggih, Pak Roni Effendi nggih. Nggih. Jadi tadi nggih Pak Roni Effendi saya usul bandar udara atau bandara Mutiara Palu, jangan Sis Al Jufri. Bandara Palu, Mutiara Tombolututu. Nah, gitu. Pahlawan Sulawesi Tengah sana. Jangan pakai Sayyid Idrus bin Salim Al Jufri, Sis, SIS itu Sis. Nanti lama-lama, wah, ayo orang Hadrami datang semua ke Palu. Pulau Sulawesi itu nggak banyak manusianya, ayo datang berbondong-bondong ke sana. Nah, ini termasuk memang perjuangannya itu guru tua, ya guru tua. Habib Idrus bin Salim Al Jufri itu memang terkenal dengan nama guru tua. Ya perjuangannya cukup banyak memang untuk mencerdaskan rakyat Sulawesi sana. Memang besar ya kami akui, tapi nggak layaklah untuk diangkat sebagai pahlawan nasional karena beliau bukan asli orang pribumi Indonesia. Nggih. Lahirnya juga tidak di sini, orang tuanya juga tidak asli sini. Nggih. Pak Roni Effendi nggih. Bu Zain Zeta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sepertinya kaum Ba'alawi itu banyak sekali yang hebatnya tipu-tipu nggih. Misal Rotib Al-Haddad dan kitab Sulam Taufik dari Habib Al-Haddad. Ada bau-bau plagiat atau mengaku-ngaku karya orang lain nggih. Nggih. Saya kan sering pesen nggih Bu Zain Zeta. Kita harus hati-hati waspada terhadap setiap kitab yang dikarang oleh Habaib Ba'alawi atau kitab yang dikarang oleh non Ba'alawi tapi disalin ulang oleh Ba'alawi, ditahqiq ulang oleh Ba'alawi, atau kitab karya non Ba'alawi tapi atas permintaan dari kalangan Ba'alawi atau dari karena hubungan pertemanan atau hubungan persaudaraan, hubungan kekerabatan. Ya sama seperti kitab Ar-Raudhul Jali, ya sama seperti kitab Al-Imamul Muhajir, ya yang dikarang oleh Yai Haji Abdullah bin Nuh dari Cianjur itu. Nggih, begitu nggih Bu Zain Zeta. Kita harus hati-hati Bu Zain Zeta. Hati-hati, waspada, teliti. Sama seperti kitab Bughiyatul Mustarsyidin. Ya. Kita harus meneliti lagi kitab Risalatul Mu'awana, kitab Nashaihuddiniyah. Kalau kitab-kitab nasab dan sejarah itu mudah untuk kita menelitinya. Tapi yang sulit itu kitab-kitab tentang fikih dan tasawuf, akidah, fikih dan tasawuf. Itu yang paling kadang-kadang itu mirip-mirip itu sebenarnya. Mirip-mirip Ahlussunnah wal Jamaah. Mirip madhab Asy'ariyah, ya, Maturidiyah dalam akidah. Syariahnya mirip madhab Syafi'iyah, ya, tasawufnya mirip Al-Qadiriyah itu. Mirip Syekh Abdul Qadir Al-Jailani thariqahnya, padahal tidak itu loh. Nggih. Harus hati-hati nggih Bu Zain Zeta. Berikutnya Bu Felbijwis. Salam Yai, melihat keadaan saat ini seluruh dunia akan Indonesia pada waktunya Yai, baik Yaman, Belanda dan lainnya akan ingin menjadi pribumi pada waktunya. Nusantara mercusuar dunia. Nggih, kita harus optimis Bu Felbijwis. Kita harus optimis walaupun harus menunggu 2045 yang akan datang. Indonesia Emas, tapi harus dirintis mulai dari sekarang. Kalau ingin benar-benar Indonesia Emas ya.
Kalau tidak disiapkan dari sekarang, nanti akan menjadi Indonesia besi berkarat. Tidak tembaga kuningan, tapi besi berkarat, gak ada gunanya. Karena apa? Akan dikuasai bangsa lainnya. Hari ini saja coba kita pikir bersama. PHK kawan-kawan kita, innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Sritek, Sri Rezeki Tekstil itu, Semarang, Sukoharjo, ya, kemungkinan besar nanti 10.669 karyawan yang ke PHK. Nah, ini menjelang hari raya, ya. Terus bagaimana tangisannya mereka-mereka yang memiliki ketanggungan keluarga? Ini termasuk musibah yang sangat besar. Musibah yang sangat besar. Jadi kami turut berduka atas peristiwa yang menimpa saudara-saudara semua dari karyawan-karyawati PT Sritek sana. Semoga tetap ada solusinya, tetap harus bersyukur. Nggak perlu kita terlalu merenung susah yang berlebihan, ya, sampai kita bawa sampai sakit-sakitan. Jangan. Kita bersyukur, yang penting sehat. Insya Allah ada jalan. Kita harus optimis sesuai dengan pesan dari Bu Velpijus, ya. Yang penting sehat walafiat, segar wal abugar. Tetap nanti masalah mencari duit itu kan ya bisa berkala sesuai dengan kebutuhan kita itu. Tetap selama manusia masih hidup ya masih tetap bekerja itu. Begitu Pak Joko Nur, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kesehatan dan keselamatan yang Nur Eki Haji Nukuran keluarga besarnya. Amin. Matur suwun Pak Joko Nur wa anta kadzalik. Begitu juga panjenengan sekeluarga. Matur suwun, terima kasih Pak Joko Nur. Ibu Arfi Fadilah, assalamualaikum Rai. Setiap dakwah Rasulullah selalu diganggu suku Muhdor. Tapi ketika Rasulullah wafat, mereka mengaku duriyahnya. Apakah mereka itu kaum Ba'alawi? Mohon pencerahannya, Yai. Kalau suku Nek Muhdor itu Ba'alawi, Bu Arfi Fadilah. Tapi kalau Muhdor itu ya beda. Tapi kalau yang Muhdor memang jelas. Marga Al-Muhdor itu kan ada dua. Yang pertama itu Umar Al-Muhdor, anaknya Abdurrahman As-Segaf. Kalau yang Umar Al-Muhdor, yang anaknya Abu Bakar bin Salim, itu menurunkan marga Jindan, Al-Muhdor, Al-Hadar, ya. Itu Al-Muhdor yang kedua. Jadi kalau memang sesuai, ya nanti akan kami teliti lagi Bu Arfi Fadilah masalah Bani Muhdor, ya. Kalau suku Muhdor, yang Muhdor Ba'alawi ini Ba'alawi. Al-Muhdor, ya, Umar Al-Muhdor yang menurunkan keturunan bermarga Al-Muhdor, Al-Hadar, Jindan bin Jindan itu, termasuk diantaranya juga Al-Hamid itu juga sama. Al-Hamid bin Jindan, Al-Hadar, ya, termasuk ini susulan lagi. Marga Al-Musawwah itu juga Ba'alawi. Habib Mundir Al-Musawwah yang almarhum kemarin itu, ya. Termasuk diantaranya mata-mata yang diutus Belanda bersama dengan Abdullah Al-Amudi itu Al-Musawwah juga. Dari marga Al-Musawwah juga. Jadi begitu. Kalau kita tahu itu setelah Indonesia merdeka loh. Setelah 45 ya dikumandangkan proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Itu misalkan, kalau sebelum itu dikumandangkan itu nggak apa-apa. Memang dulunya Ba'alawi itu ya membela Belanda. Nah ini sudah merdeka loh ya. Mulai 45. Ya, 46, 47 sampai 49 konferensi meja bundar itu yang akhirnya menghasilkan Indonesia menjadi negara Republik Indonesia Serikat. Ada negara Madura, ada negara Sumatera Utara, macam-macam, ya. Jadi dipecah-pecah oleh Belanda. Oleh sebab itu perjuangan
Pak Karno itu juga cukup berat, ya, cukup berat untuk menyatukan seluruh rakyat itu, berat. Banyak di antara yang tidak percaya, ya, masih ragu-ragu, wong kita negara baru berdiri ya punya apa? Melarat ya, yang nyumbang itu justru dari Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat, dari Aceh juga, ya. Raja-raja Nusantara itu, nggih. Begitu nggih Pak Hari Agus. Nggih, nanti Bu Arifadillah kami teliti lagi. Kalau Al-Muhdhar jelas Ba'alawi. Tapi kalau Al-Muhdhar yang mengganggu Rasulullah masih kami teliti. Nggih. Pak Hari Agus, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari engkau semoga Pak selalu sehat. Amin, amin matursun. Kang Sodikin, nasab dan keturunan nggak bisa menjamin selamat dari api neraka. Yang bisa menjamin selamat dari api neraka ketakwaan kita, amal ibadah kita yang tunduk pada perintah Allah dan Rasulullah. Kan'an nggak selamat. Nggih, Kang Sodikin nggih. Nanti akan kami teliti lagi. Kan'an itu apakah anaknya Nabi Nuh atau cucunya? Nah, ini kan ya ini namanya revolusioner. Pemahaman terbaru, ya. Kan'an, ya, Palestina, Lebanon, yang Israel sekarang juga sampai Gaza, Yordania itu tanah Kan'an itu. Lah karena Kan'an katanya tenggelam, tapi kenapa kok memiliki keturunan? Ya. Nah ini Kan'an yang mana? Lah ada yang mengatakan ini Kan'an anaknya Ham. Kan Sam, Ham, Yafes, ya. Ada yang mengatakan 4, Kan'an, Sam, Ham, Yafes, ya. Tapi yang diakui oleh kitab Taurat itu cuma 3, nggak ada Kan'an. Kan'an itu anaknya Ham. Tapi kalau dalam Islam Kan'an itu anak Nabi Nuh. Kalau di dalam Al-Quran nggak diterangkan namanya. Yang durhaka terhadap Nabi Nuh itu apakah Kan'an ini atau Kan'an anaknya Ham? Nah ini membingungkan. Ya nanti hampir sama seperti yang disembelih oleh Nabi Ibrahim itu Nabi Ishak ataupun Nabi Ismail. Membingungkan juga kan? Ya nanti kita bahas pada tema yang lain biar tidak numpuk-numpuk, ya, tidak bingung dalam memahaminya. Nggih, Kang Sodikin. Jadi nggih, secara garis besarnya memang Kan'an nggak selamat, ya. Itu yang tenggelam. Nggih, ya Bunaya itu nggih. Dipanggil oleh Nabi Nuh, ya. Ayo masuk ke perahu, ke kapal kita. Enggak mau. Nah, itu Kan'an katanya. Kalau di dalam kitab Perjanjian Lama, ya, Kejadian Keluaran, ya, itu enggak tertera cerita seperti itu. Nggih, nanti kita bahas lagi nggih. Kang Sodikin nggih, memang kita jelas meyakini bahwa nasab dan keturunan itu enggak bisa menjamin selamat dari api neraka, tergantung amal perbuatannya masing-masing. Jadi kita tidak boleh mengandalkan aku lo keturunan wong hebat, enggak. Kalau untuk semangat ya enggak apa-apa, ya. Tapi jangan sampai terus akhirnya merendahkan, meremehkan, menafikan orang lain. Enggak boleh. Apalagi tafakhur, ya, masalah nasab ini. Wah, aku keturunannya, aku. Kamu sopo, bapakmu sopo, kamu sopo. Iku bapakmu lah, kamu. Nggih, nggak boleh seperti itu nggih. Nggih, leres Kang Sodikin nggih. Berikutnya Mas Anom. Mengenai ru'yatul hilal, Yai, mohon diterangkan kenapa selalu saja terjadi polemik mengenai kejelasannya. Padahal Muhammadiyah sudah pasti jauh-jauh hari apakah menentukan hilal serumit itu. Ini kan namanya perkembangan zaman, Mas Anom. Ya ada hikmahnya. Hikmahnya apa? Orang-orang bisa belajar. Orang yang nggak ngerti tentang istilah-istilah dalam sidang isbat itu, ru'yah itu apa ya? Antara ruqyah dengan ru'yah itu beda. Antara ru'yah, ra'yah itu ya beda. Tapi disamakan oleh orang-orang LDI. Ra'yah. Antara ain dengan hamzah itu beda. Ru'yat itu melihat, menganalisa dengan ilmu pengetahuan dan mata telanjang. Itu namanya ru'yah. Misalkan perintah Kanjeng Nabi, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Puasalah tanggal 1 Ramadan itu karena melihat hilal, dan berlebaranlah kalian karena juga melihat hilal 1 Syawal. Lah, melihat ini oleh Muhammadiyah dimaknai dengan
ilmu pengetahuan karena sudah ada metode sebelumnya, yakni hisab itu. Lah, banyak yang berpendapat tidak cukup hisab saja karena saat ini ada alat-alat canggih yang bisa untuk melihat secara langsung. Kenapa tidak untuk kita gunakan? Yang akhirnya ru'yah ini harus digabungkan antara hisab ya dan ru'yah. Sama-sama diperlukan. Tapi kalau menurut Muhammadiyah enggak diperlukan. Cukup hisab hitungan saja. Metodenya saja sudah ada. Yang memang Muhammadiyah selalu tidak meleset. Tetapi Muhammadiyah tidak memikirkan wilayah. Indonesia ini ada 3 waktu yang berbeda. Ya sama seperti kejadian seperti ini ya. Ya, Aceh ya. Sebenarnya enggak sama seperti Jawa. Aceh lebih lama derajatnya ya. Ufuk melihat hilalnya itu. Jadi istilah-istilah ini akhirnya keluar semua, lalu masyarakat banyak yang memahaminya. Oh, ru'yah itu melihat tidak harus dengan mata telanjang tapi harus dengan kamera teropong ya yang canggih seperti sekarang. Melihatnya di mana? Ya di tempat-tempat yang tinggi, ada 120 tempat ya yang hari ini ya dijadikan sebagai bahan isbat. Nah ini bagaimana? Ya ini namanya melengkapi antara ilmu klasik dan ilmu modern gitu aja nggih, Mas Anom nggih. Ya biar ada kegiatan Mas Anom. Biar Menteri Agama, Binmas, Dirjen Islam sama anggota DPR kita yang ngurusi agama itu ya biar bekerja. Anggarannya biar cair lah ya. Anggarannya biar cair. Kalau nggak gitulah ya nggak ngerti lah. Ngerti. Ya, sama dengan ketika kita mengatakan darot itu apa ya? Darot itu apa? Nah, seperti istilah-istilah dalam kitab nasab. Ya, akhirnya kita tahu semuanya. Gitu. Lah ini yang perlu diwaspadai, gitu, Mas Anom. Pada waktu tim Ru'yatul Hilal NU melaksanakan tugasnya, ada orang yang berjaket LDII di belakangnya. Jenengan jeli, lihat ya, pakai jaket di belakangnya ada tulisan LDII supaya kelihatan diakui. Karena memang dompleng LDII dalam masalah Ru'yatul Hilal, tim-timnya itu mendekati NU. Lah NU ini tidak merasa risih karena nganggep pada Islami. Jenenge wapi Lembaga Dakwah Islam Indonesia. Nggak waspada. Nah ini dilihat oleh semua mata seluruh Indonesia LDI itu. Ada tulisannya kok. Coba kalau pas neropong hilal itu, bulan itu, pasti LDI ikut-ikutan. Ini yang harus diwaspadai bersama, nggih Mas Anom. Jadi intinya nggih podo benere nggih antara hisab dengan ru'yah. Hisab sendiri dasarnya itu yang namanya ru'yah itu kan melihat tidak harus dengan mata telanjang tapi dengan ilmu pengetahuan ya, begitu nggih. Sama seperti kuman. Kuman itu kan gaib. Tetapi jika dilihat dengan alat mikroskop ya tidak gaib lagi. Bisa dilihat dengan mata telanjang. Berarti nggak gaib lagi. Sama dengan antara hisab dengan ru'yah. Intinya kembali kepada dawuh Kanjeng Nabi kita, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Kalau memang yang dilakukan oleh pemerintah kita bersama dengan tim Ru'yah Nahdlatul Ulama ya, maka ini termasuk hakikat. Kalau Muhammadiyah itu syariat itu. Hakikat itu benar-benar ilmu yakin ya. Dan hakul yakin. Ya, kalau Muhammadiyah mungkin ilmu yakin saja. Tapi kalau pemerintah dan NU ini hakul yakin. Pas, delok pas. Enggak hitungan tok, enggak teori tok, tapi praktek. Namanya hakul yakin. Ya, seperti kamakola Bahaji Oma Irama. Hakul yakin. Nasabah Alawi itu batal. Hakul yakin. Karena melihat Raden Haji Oma Irama memiliki manuskripnya yang tidak dimiliki oleh ulama sedunia. Pak Awan juga, Kang Brot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Cengkareng menyampaikan mohon maaf dohir batin menjelang bulan suci Ramadan. Sami-sami Kang Brot, sama-sama. Kami juga banyak salahnya, mohon dimaafkan jika ada kesalahan yang kami sengaja atau yang tidak kami sengaja kepada panjenengan semua. Tidak hanya Kang Brot saja, seluruh rakyat Indonesia dan bahkan dunia. Mohon maaf juga kepada
Grand Syekh Al-Azhar, Syekh Ali Goma, yang sering saya sindir-sindiri ya. Ayo belajar lagi, nggih. Syekh Ali Jum'ah atau Ali Goma, nggih. Sebagai bangsa seharusnya sudah kenyang dengan asam garam perjuangan, nggih. Bangsa Indonesia ini bukan bangsa kecil, ya, kerdil. Bangsa pejuang, bukan pecundang. Wong Mongol aja bisa kalah kok. Wah, hanya dikalahkan oleh kaum Ba'alawi, ya, memalukan. Ini gara-gara apa? Ada senjata bersembunyi di balik jubah agama ini loh. Ini yang sulit kita membedakannya itu. Begitu, nggih. Pak Wan Yuri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon bertanya, apakah pada masa dinosaurus hidup di bumi, manusia juga sudah ada di bumi berdampingan dengan dinosaurus? Matur suwun. Tidak. Bangsa-bangsa melata yang bukan dari kalangan manusia itu lebih dulu ada daripada bangsa manusia. Primata-primata itu baru ada, baru setelah primata ada namanya bangsa manusia. Kalau dinosaurus sebesar itu, manusianya sebesar apa? Kalau dinosaurus itu benar-benar ada dan pernah ditemukan, ya, tulang-tulangnya, fosil-fosil nyata aslinya, ya, bukan rekaan saja, ya, yang sebegitu besarnya, ya. Terus manusianya kalau nggak menyesuaikan, ya pasti akan dimakan, akan musnah. Sama dengan di Papua, burung onta itu jadi buruan orang-orang Papua sana, sehingga mulai punah. Begitu juga gajah yang ada di Jawa. Sudah nggak ada lagi gajah di Jawa. Kenapa gajah nggak ada di Kalimantan sana? Ayo, kenapa? Kenapa gajah ada di Sumatera? Nah, hal-hal seperti ini, ya, ini berhubungan dengan geografi. Bahwa makhluk purba itu semuanya juga sesuai dengan fisiknya. Tidak hanya makhluknya saja yang bernyawa, ya, tetapi juga yang senyawa dan yang tidak bernyawa. Di antara adalah tumbuh-tumbuhan. Kalau kita belajar ilmu alam, ya, asal usulnya batu bara itu dari apa? Ya dari pohon-pohonan, ya, yang terbakar hebat, hutan purba, terkubur di bawah lapisan tanah, ya, ratusan juta tahun yang lalu, misalkan di daerah Kalimantan Selatan, misalkan di daerah Kalimantan Timur sana, misalkan, ya, yang akhirnya diambil oleh umat manusia untuk digunakan sebagai bahan bakar listrik, misalkan bahan bakar kereta, misalkan untuk menggerakkan mesin-mesin yang ada, ya, sebelum ditemukan minyak dan gas bumi, ya. Itu dari mana? Ya berasal dari pohon-pohon purba pada masa lalu. Berarti hewannya juga besar, pohonnya besar, semuanya serba besar. Sama seperti ikan, ya, sebesar hiu paus biru. Nah itu kan besar, raksasa-raksasa. Kalau sekarang sudah mulai mengecil semua. Komodo itu ya segitu bentuknya, ya. Terus antara biawak nyambi dengan komodo itu ya sedulur, ya. Ya segitu, semakin mengecil dan mengecil. Lah manusia itu ada ceritanya pernah tingginya 30 meteran. Ini wallahu a'lam bishawab. Nabi Adam itu katanya ya antara 30 meteran. Ya kan nggak sesuai, ya. Itu Adam yang keberapa gitu loh. Kalau Adam yang hidup pada masa hewan-hewan purba, ya nggak masalah. Tapi masanya berbeda, nggih, Pak Wan Yuri. Tidak berdampingan. Manusia kerdil yang ada di Gua Liang Bua yang ada di Nusa Tenggara sana itu kan, ya, fosilnya masih ada dan anak cucunya masih ada sampai sekarang. Manusia kerdil itu masih ada sampai sekarang keturunannya. Berarti manusia Homo sapiens Nabi Adam itu ya tidak sebesar
makhluk raksasa seperti kaum Ad sana, ya tidak. Ya seperti kita ini, ya paling lebih tinggi sedikit lah gitu. Jadi tidak sesuai dengan, ya mungkin Adam yang keberapa gitu aja. Mungkin Adam ke 100 atau berapa gitu. Jadi di bumi berdampingan dengan dinosaurus, matur suwun kan? Tidak. Belum ya, lebih duluan dinosaurus ya. Karnosaurus, pokok bagian urus-urus itu semuanya hewan-hewan purba itu beda masanya. Lalu setelah itu dirusak dengan kiamat kubro, dengan hantaman meteor dari angkasa luar, hancur lagi, direnovasi lagi bumi ini. Terus kiamat kubro itu sudah berjalan berkali-kali di planet bumi kita ini. Jadi nanti suatu saat juga akan terjadi. Tapi masih kholidina fiha abada. Nggih. Lama sekali. Nggih, begitu nggih sementara nggih. Matur suwun Pak Awan Yuhri atas informasi yang panjenengan berikan ini. Nggih, Pak APB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa benar makam Sunan Ampel dihias bunga bak pengantin? Leres. Saya itu males. Kadang-kadang kalau ziarah itu kadang-kadang tak dongakno kok ngene wae. Ilar ruhi almarhum Mbah Sunan Ali Rahmat bin Ibrahim As-Samarkand. Lahumal Fatihah, dua-duanya sekalian. Lah apa ndelok kon nyembah-nyembah kayak wong Yaman dah. Habib itu kalau ada gurunya ya, walidnya yang meninggal dunia itu dikasih kamar sendiri, dikumpulkan saudara-saudaranya. Jenengan lihatlah makamnya Habib Hasan Assegaf itu, dua lampu ya kayak diskotik ya. Dua lampu biru itu loh. Iku piye ta? Piye ta? Dipikir bareng-bareng. Jenenge wong mati, ya. Orang meninggal dunia itu, ya, bukan orang beristirahat seperti di dalam kamar hotel. Ya, semakin cepat hancurnya tubuhnya menyatu dengan tanah, air dan udara. Kepanasan, biar kepanasan, nggak usah ditutupi, nggak usah dicungkupi. Nanti saya sudah pesan ke keluarga saya, kalau saya mati jangan dicungkup, biarkan terbuka. Kalau bisa nggak usah dikasih papan nama, saya nggak perlu, ya. Lo Pak Alawi gue nek mati malah digawi kayak pesta, ya. Ono AC ini, langsung ono karpet mewah, ya. Kadang-kadang didatangkan musik rebana, kadang-kadang dijogeti juga, joget-joget juga. Minimal 2 ubupan, ya, bukur namanya. Kipi itu ki. Kanjeng Nabi tidak seperti itu. Makame putranya Kanjeng Nabi di sana tidak seperti itu. Makamnya Sayyidah Khadijah tidak seperti itu. Lah ini ono makame Habib nang Indonesia gitu loh. Ya. Ya. Pitenono, engko nek ono Habib terkenal, Habib Lutfi bin Yahya, Habib Muhammad Rizik Syihab, Habib Taufik meninggal dunia. Titenono, kalau nggak percaya. Wah, langsung nanti akan disanjung-sanjung, diagung-agungkan. Ini namanya Syiah. Syiah Imamiyah sing asli tidak mau seperti ini. Itu hanya pengikutnya saja yang berlebihan, hulu-hulu yang berlebihan. Kalau di Iran itu kan ya sama, langsung pernik dikasih kubah. Ya, bukan jubah, kubah di atasnya. Masyhad lah ya. Ya, terus ada porselen mewah, ya, batu-batu berharga lainnya, dan dengan lampu-lampu. Piye to ki? Lawang makam itu diagungkan koyok masjid ya malah. Khataman Quran ya nang makam. Kadang-kadang sholat ya nang makam. Iku piye to ki? Wong jenenge wong mati kula ya istirahat, tempat peristirahatan terakhir kok isih diganggu terus. Heran aku. Dua sing paling apa ya? Lucu itu ya, dikasih lampu diskotik gitu. Kalau dikasih ya, kalau bunga-bunga itu mungkin untuk hiasan pelepah kurma yang pernah Rasulullah taruh pada waktu beliau berziarah supaya untuk meringankan adab kuburnya orang yang beliau ziarahinya. Tapi tidak berlebihan seperti itu. Maka Mbah Said Ali Rahmat itu dulu-dulu ya tidak seperti itu. Enggak. Ini tugasnya Yai Salim dari Cilacap dan kawan-kawan dari Induriyah Mbah Raden Qasim ini. Enggak bisa diharapkan kalau
yang yai yang ada di Ngampel itu. Kalah pengaruh. Ya, kenapa kok saya nggak berani menghancurkan makam itu? Berani saja. Kalau nggak ada tuntutan hukum loh ya. Tuntutan hukum. Nanti insya Allah suatu saat akan kami robohkan itu dengan cara yang elegan. Kembalikan ke aslinya, ke asalnya. Mbah Sunan Ampel itu terbuka. Orang yang sudah meninggal dunia lebih dari 60 tahun itu sudah tidak bisa itu sudah hancur. 100 tahun itu sudah hancur. Jasadnya itu sudah menyatu dengan tanah. Kalau diziarahi oke, untuk mengenang. Aslinya ziarah itu kan litudzakiril akhirah. Untuk mengingat alam akhirat, alam setelah kita mati nanti itu seperti apa. Lalu kita akan mempersiapkan diri untuk mencari bekalnya. Aslinya kan seperti itu, tapi sekarang berbeda. Malah untuk hiburan lah, tabarukan berlebihan lah, untuk pesta-pesta atau ada apa-apa itu loh. Anaknya, saya pesan kepada anaknya Habib Hasan Assegaf ya, 2 anak yang kecil-kecil itu loh, yang mata seperti Ndoro itu loh ya, ngaji maneh nak, nggih, sakir daulay barang itu loh, aja melu-melu, kayak wong Yahudi ku jenenge, menari-nari di makam, piye to ki, dikasih lampu biru-biru itu, lucu. Ya Allah, naudzubillah, ajaran opo itu? Ora ono ajaran madzhabul arba'ah seperti itu. Kalau toh makam Imam Syafi'i ya, makam Salahuddin Al-Ayyubi itu dibangun, itu yang bangun bukan beliaunya. Kalau ingin melihat aturan sebuah makam, ya lihatlah kitab-kitabnya. Kitab Al-Muwatta Ibnu Malik misalkan, kitab karya Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Hambali, seperti apa? Nggak ada yang pesen, nanti kalau saya sudah mati, tolong kuburan saya itu buat yang mewah, yang tinggi, ya, supaya kelihatan wah, yang memiliki haibah. Saya biar mensyafaati orang-orang yang berziarah. Kecuali leluhur Mbah Alawi. Leluhur Mbah Alawi ada. Nah, lainnya Mbah Alawi nggak ada. Yang dari Syiah itu ada imamiyah sebagian, tapi imam Syiah imamiyah Itsna Asyriah itu tidak seperti itu. Pengikutnya saja yang berlebihan, sama dengan pengikutnya Sayyidina Ali yang berlebihan itu. Nggih, Pak APB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa benar makam ya sudah tadi nggih? Kok kurang pantas nggih, mboten pantas. Kok kurang, tidak pantas blas. Itu bukan tradisi wali-wali yang ada di Nusantara. Enggak seperti itu. Nggih. Nanti kalau saya buka sesuai dengan penelitian ya, ilmu alam ya, dan bahkan kami cocokkan dengan dawuh Nabi kita nggih, ma bainan nafkhataini arbaun. Antara kematian dengan kebangkitan itu 40. Sahabat Abu Hurairah ini loh yang mendengar langsung dari Rasulullah, tapi nutup-nutupi, khawatir nanti dikatakan sebagai kafir zindik. Nanti kalau saya sampaikan ini berbahaya. Sahabat Abu Hurairah yang meriwayatkan ini itu ngerti aslinya. Tapi ini rahasia. Sama seperti ketika Sayyidah Fatimah Az-Zahra mengatakan bahwa umurnya Nabi Isa itu 120 tahun. Dari siapa itu? Kanjeng Nabi sendiri yang ngendika. Imam At-Tahawi yang meriwayatkan dalam Syarah Muskilul Athar. Gitu. Jadi 40 tahun. Ya, dibuatlah 60, tergantung hisaban yasiro atau hisaban asiro. Orang yang sudah mati 100 tahun itu sudah bangkit. Entah bangkit di alam dunia dimensi 3 manusia kita, atau di dimensi barzah lainnya, atau di tempat lainnya, wallahu alam. Tapi kalau kita kembali kepada konsep akhirat, fiha tahyauna wa fiha tamutuna minatu khurujun, itu ya di sini kebangkit-bangkit lagi, tapi rahasia tidak dapat diteliti kecuali bagi orang yang mampu meneliti. Oleh sebab itu nanti kita akan tahu bahwa bukti dawuh Kanjeng Nabi ini dapat kita saksikan saat ini. Ya, di antara anak-anak kecil kita ini, lihatlah matanya, sorot matanya, lihatlah dahinya, lihatlah siapa dia.
Lihatlah manusia-manusia atau anak-anak sekarang ini. Umurnya tidak sesuai dengan jiwanya. Kenapa ada pembunuhan? Kenapa ada perkosaan? Kenapa anak kecil usia 3 tahun kok diperkosa? Itu lebih lagi. Ya karena yang dilihat itu bukan 3 tahun. Matanya orang yang memperkosa ini beda. Nah ini ada berita terbaru nih di Garut. Ada kakek umur 70 tahun itu menikahi gadis umur 20 tahun nih. Ada itu, baru 3 hari yang lalu di Garut. Kakek umur 70 tahun menikahi gadis umur 20 tahun. Ini para jejaka akan patah hati ini. Kok bisa loh? Lah, itu ketemu dulunya pernah hidup pada masa lalu, Allah alam. Nanti kita bahas lagi, nanti malah melebar ke Pak APB, nanti nggak masuk. Pak Toko Suryo yang paham sejarah nyambung Kiai, pengkhianat negara, maka anak-anak muda yang nggak paham gampang terkecoh. Nggih, Pak Toko Suryo harus berjuang untuk menyadarkan anak bangsa. Banyak anak bangsa yang terkecoh. Nggih, ketoke apik. Sejarah Sultan Hamid II itu bagus, tapi ternyata nggak sesuai. Nggih, yang ngerti itu yang sepuh-sepuh. Nggih, semisal Pak Ahmad Hendro Priyono, ya, Pak Anhar Gonggong, ya, itu ngerti sejarawan yang sepuh-sepuh nih ngerti. Lah generasi sekarang itu kalau nggak dikasih tahu lagi ya lupa. Nggih. Pak Rian Handika, Assalamualaikum Waalaikumsalam. Apakah benar ada kitab Ba'alawi yang digunakan banyak pesantren? Ternyata hasil plagiat dari kitab karangan Wali Songo. Mohon dijelaskan, ya, terima kasih. Masalah Sulam Taufik itu, masalah Safinatun Najah itu masih kami periksa. Jadi kami tidak berani menyimpulkan sebelum kami teliti jauh lebih dalam. Karena kami juga berhati-hati nih, Pak Rian Andika. Jangan sampai nanti kami ini divonis sebagai orang yang sangat gegabah, ceroboh, ya, memutuskan sesuatu yang tidak melalui langkah-langkah yang hati-hati gitu. Nggih, Pak Rian Handika nggih. Habis. Subhanallah, ternyata sudah 1 jam lebih perjumpaan kita malam hari ini. Untuk kesimpulannya, banyak marga keturunan Arab yang ada di Indonesia sejak sebelum Indonesia merdeka sampai setelah Indonesia merdeka itu masih tetap setia dengan Belanda penjajah kita. Tidak hanya Mufti Batavia saja, tidak hanya yang bergabung dalam Partai Komunis saja, tidak, tetapi juga dari berbagai macam kalangan dari mereka, tidak hanya dari Ba'alawi saja, bahkan begitu juga ada yang dari non Ba'alawi, semisal Al-Amudi, Bajeber, Marta, ya, begitu juga Bin Sungkar, ya. Jadi kita harus berhati-hati. Islam di Indonesia ini banyak diwarnai oleh keturunan Arab Hadrami yang akhirnya justru malah merusak citra rasa Nusantara ini. Bukan berarti kita benci Arab, tidak. Arab asli tidak seperti itu. Ini Arab yang kurang ajar di negeri orang. Kalau kita melihat sejarah Wahabi di Indonesia, ya, Abu Bakar Ba'asyir, marga Ba'asyir itu dari mana? Ya, Abdullah bin Sungkar, Sungkar itu dari mana? Ya kan? Terus misalkan Wahabi sekarang yang tidak salafi loh ya, misalkan marga-marga Bajre. Yo Bajre itu siapa ya? Bajre itu ya dari Arab Hadrami dan ada campuran dari Androp. Ya, ya nek Riyad Bajre itu ya kemungkinan ya ada benarnya dalam masalah rokok. Ada benarnya dalam masalah rokok. Ya, cuma jangan munafik lah. Halal yang ngomong halal loh. Ya. Jangan ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Contohlah saya nggak pernah merokok. Jangan melihat saya kalau pas live ini ngerokok. Tapi saya nggak berani mengharamkan rokok. Ya ini kan jelas kan ya. Padahal jika saya niati
Saya tidak merokok ini karena rokok haram, saya dapat pahala, tapi saya tidak berani. Daripada kalangan Muhammadiyah atau Wahabi yang tidak merokok karena mengharamkan rokok, ini malah lebih berbahaya. Berani mengharamkan yang dihalalkan oleh Allah. Ayo. Berarti disi kersane Allah. Rokok itu sarana manusia untuk relaksasi. Ya. Ngopi, rokok seneng. Penjajah itu tidak seneng, sing dijajah seneng. Penjajah itu akan lebih bahagia jika melihat yang dijajahnya itu menderita. Habaib Alawi itu tidak ingin umat Islam Indonesia itu bahagia. Ditakut-takuti dengan neraka. Ini ciri-ciri dari penjajah. Agama dijadikan sebagai alat untuk menakut-nakuti pemeluknya. Itu berarti penjajah. Kamu kalau begini neraka. Kalau begini tidak masuk surga. Dilaknat, tidak dapat syafaat. Kualat. Bukan agama itu. Tapi orang yang menjadikan agama sebagai alat untuk memperdaya orang lain. Agama itu membebaskan umat manusia dari belenggu pemikiran, dari belenggu penjajahan spiritual, dari belenggu penjajahan ya yang berbentuk pengekangan, ya, penindasan, pemerkosaan, pemerasan seperti Belanda, ya, seperti Jepang, seperti Inggris. Nggih. Jadi begitu nggih. Kita harus hati-hati, ya. Jangan sampai mengharamkan yang dihalalkan oleh Allah dan jangan menghalalkan yang diharamkan oleh Allah. Masalah rokok itu, ya, NU kiai-kiai kita itu makruh, tapi kalau saya enggak, mubah, halal. Walaupun saya tidak merokok, lebih manut siapa? Kalau lihat Bajre, kalau di depan haram, tapi dia ngerokok. Ya. Ada lagi Ustadz Wahabi yang lain itu ketika berbicara di depan publik itu kayak malaikat, tapi nang jaba ki padha wae ngangkruk. Munafik itu namanya. Kelihatannya. Lah wong kadang-kadang imami nggawa HP kok. Imami nggawa HP. Bismillahirrahmanirrahim lali. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim lali ayat buka HP. Mari assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Langsung HP-an buka WA. Ngono iku ngakune sebagai ustadz yang mumpuni ngajar di Madinah katanya. Ya, ini memalukan. Oleh sebab itu berhati-hatilah kawan. Nggih, termasuk diantaranya ini ada Abdullah Al-Amudi, mata-mata diangkat oleh Belanda untuk mencari pejuang-pejuang kita sampai dirampas senjata-senjata leluhur kita yang berjuang di Surabaya. Begitu juga Sultan Hamid II. Tidak hanya itu, dari marga-marga yang lain juga sama. Nih, ada yang loyalis, ya, nasionalis, tapi tidak banyak, tidak banyak. Demikian pertemuan kita malam hari ini. Semoga sedikit ini banyak manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan yang kami sengaja ataupun yang tidak kami sengaja. Selamat menjalankan ibadah puasa tahun 1446 Hijriah. Semoga sampai tuntas di akhir bulan, sampai hari raya, sampai merdeka semua. Mari kita tetap mengaji bersama sebagai bukti tadarusan kita yang sudah kelas-kelas dewasa dan tua. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, telah kita dengarkan penjelasan dari beliau. Jadi yang perlu kita ambil kesimpulan bahwa para klan Habaib Alawi ini memang dari dulu pembuat kacau. Mereka itu kalau disimak penjelasan dari beliau ini, manusia cari aman. Kalau di mana pihak yang kuat, maka di situ ada mereka. Jadi mereka itu
mengambil manfaat lah, bisa dibilang mengambil manfaat, cari aman, mengaku-ngaku keturunan Nabi, padahal gen Yahudi. Jadi secara DNA ya mereka ini gen Yahudi. DNA itu tidak ada masalah kalau dalam soal nasab ini. Tapi bukan urusan menisbat nasab. Bukan mengisbat nasab. Karena sudah jelas tu. NU sudah berfatwa pada tahun 2004 bahwa kalau untuk membatalkan nasab tidak ada masalah. Dan DNA, ilmu DNA ini perlu, sangat dibutuhkan untuk melacak siapa mereka ini. Karena mudah sekali orang-orang mengaku-ngaku keturunan Nabi kalau tidak ada bukti. Mudah sekali. Harus ada bukti kalau mengaku keturunan Nabi, harus ada bukti. Bukti secara ilmu nasab, sejarah, dan ilmu DNA untuk melacak siapa. Jadi dengan ada DNA ini, mereka itu terbukti bukan keturunan Nabi. Karena untuk menjadi keturunan Nabi, ya pertama harus lewat syarat-syaratnya dulu. Ya DNA-nya, DNA Arab. Karena Nabi kan orang Arab. Bukan orang Yaman, orang Arab. Jadi sangat licik mereka ini, Ya banyak orang-orang kita tu ketipu karena sorban dan jubah. Kelihatan alim ulama padahal bukan. Contoh Ketua RA Taufik Assegaf. Dia mengaku sendiri tidak pernah mondok. Hukum makruh aja salah menyebutkan dia. Definisi hukum makruh salah. Kan ada video yang beredar. Jadi mereka ini tak pernah mondok seperti kita. Mondoknya mondok sekedar aja. Habis itu dakwah. Jadi dipromosi di atas mimbar-mimbar. Pakai sorban, jubah, jadi kelihatan alim. Itulah kita manusia yang awam, ketipu dengan pakaian, tertipu dengan jubah. Tertipu dengan jubah. Fanatik buta. Janganlah fanatik buta, cari pengetahuan. Mereka itu arogan. Pakai kekerasan. Buktinya sudah ada. Jangan ditanya lagi. Banyak jejak-jejak digital mereka itu. Cukup sekian dulu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.